Bab 24. Hadirin sekalian, bolehkah saya mengatakan bahwa ini merupakan kehormatan tertinggi bagi saya untuk berada di sini malam ini. Kalian semua berkumpul di sini hari ini karena satu alasan dan hanya satu alasan, saya kira. Ini adalah untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang langka dan barang berharga dalam pelelangan ini. Petik 2. Tepuk tangan bergemuruh di antusiasme pada pengenalan bersemangat pria tua itu. Jika semua orang yang hadir sekarang berbaik hati menghadap ke ruang belakang di bagian paling atas, kita memiliki beberapa tokoh yang sangat penting yang telah memutuskan untuk memberkati kita dengan kehadiran mereka. Bergabunglah denganku dalam menyambut Raja dan Ratu Sapin. Juru lelang adalah yang pertama mengibaskan ekor jas dan genufleknya. Para penonton segera mengikuti, menurunkan diri mereka dengan hormat karena mereka tidak bisa berlutut di kursi mereka. Raja dan Ratu, sebagai tanggapan, melangkah keluar menuju jendela di depan saya dan melambaikan tangan mereka perlahan dalam gerakan yang dipraktikkan. Selanjutnya, yang membuat seluruh acara ini menjadi mungkin. Tolong beri tepuk tangan meriah untuk Vincent Helstea. Perkenalan juru lelang diikuti oleh tepuk tangan ketika Vincent melangkah ke samping Raja dan Ratu, membalas dengan hormat. Aku tetap duduk, memandang ke bawah ke arah kerumunan orang-orang yang seharusnya memiliki kelas yang jauh lebih tinggi dariku, tetapi aku tidak bisa tidak melihat mereka seolah-olah mereka. Tidak, aku seharusnya tidak berpikir seperti itu. Saya bukan raja lagi. Sial, aku bahkan belum melewati masa puber. Tidak ada gunanya bertindak seperti seseorang yang tidak ada lagi. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Raja dan Ratu, mempelajari mereka. Terlepas dari ekspresi tabah yang selalu dilakukan Raja, dia tidak memiliki sikap yang mendominasi. Dia memiliki kehadiran yang harismatik dan kuat, membuatnya mudah untuk percaya bahwa mayoritas warga Sapin akan menghormatinya, tetapi hanya itu. Dia tidak mendapatkan kursinya, ayahnya telah memberikannya kepadanya. Keluarga Glider telah menjadi keluarga kerajaan sejak berdirinya Sapin. Saya tidak terkejut melihat bahwa inti mana Raja Glider hanya pada tahap merah. Membalikkan pandanganku ke arah Ratu, sesuatu menarik perhatianku yang awalnya tidak aku perhatikan. Diikat di bagian belakang gaunnya adalah tongkat putih. Saya tidak bisa merasakan mana. Ratu Priscilla memergoki saya mengamatinya dan memberi saya senyuman tajam, memperlihatkan gigi-giginya yang putih mutiara. Senyumnya membuatku lengah, membuatku tersentak dan dengan cepat berbalik. Aku bisa merasakan betapa panas wajahku, membuatnya semakin memalukan. Kata cantik tidak akan berlaku adil sebagai sarana menggambarkannya. Namun, satu hal yang saya perhatikan sejak datang ke dunia ini adalah kenyataan bahwa saya tidak memiliki ketertarikan seksual terhadap wanita yang lebih tua ini. Pada awalnya, saya berpikir bahwa itu mungkin karena kurangnya hormon yang diperlukan saat ini dalam tubuh praremaja ini, tetapi semakin saya memikirkannya, saya merasa seperti direbus oleh kenyataan bahwa ibu saya hanya sedikit lebih muda daripada yang saya miliki sebelum dilahirkan kembali ke dunia ini. Saya tidak pernah benar-benar tertarik pada psikologi manusia tetapi menarik memperhatikan bahwa wanita yang terkait dengan kelompok usia yang sama dengan wali orang tua saya membuat mereka tidak menarik secara seksual. Mungkin itu hanya aku, tidak ada cara untuk mengatakannya. Tentu saja, itu juga tidak berarti aku akan pergi untuk anak-anak seusiaku seperti Tess, Lilia, atau bahkan Putri S ini di sini. Mereka bisa menjadi personifikasi keindahan itu sendiri, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa tingkat mental mereka adalah seorang anak. Inilah alasan mengapa saya tidak bisa melihat Tess sebagai apapun selain teman atau saudara perempuan bagi saya, bahkan ketika dia begitu jelas dalam menunjukkan ketertarikannya kepada saya. Mungkin ketika dia lebih tua dan lebih dewasa, saya akan mulai memikirkannya. Mendesah. Menjadi populer tentu saja merepotkan. Petik 2. Aku melihat ke bawah untuk melihat Sylvie menatapku dengan sinis, matanya setengah terbuka, mata menilai seolah mengatakan, kamu serius. Haha. Aku tidak bisa menahan tawa karena malu ketika aku mendorong wajah Sylvie ke arah yang berbeda untuk mengarahkan tatapannya yang menyakitkan dengan tanganku untuk menghalangi pandangannya yang menyakitkan. Sebuah tangan besar dengan ringan meremas pundakku. Arthur, pedang sudah siap untuk dilelang sekarang. Katakan padaku jika kamu menginginkannya, maka aku bisa mengajukan penawaran. Jangan khawatir tentang harganya juga. Mungkin menjadi pemilik tempat ini, bisik Vincent. Terima kasih. Aku mengalihkan perhatianku pada barang yang dilelang. Pedang pendek ini ditempa oleh seorang pandai besi master yang juga ahli api, memastikan bahwa kualitas selama proses penempaan adalah kelas atas. Inti dari senjata ini terbuat dari inti binatang guntur Hawk Mana. Memperkuat pedang ini dengan hanya sedikit mana yang akan menghasilkan arus listrik di sekitar tepi pisau, meningkatkan daya potongnya dan bahkan memiliki efek melumpuhkan ringan. Tawaran akan mulai dari 50 emas. Petik 2. Tangisan gembira segera meletus ketika hampir setiap anak lelaki bangsawan yang berusaha menjadi penyihir menarik lengan baju orang tua mereka, memohon agar mereka menawar. Aku tetap tak bergerak, kepalaku ditopang di lenganku saat aku secara tidak sengaja menguap. Ada layar besar yang memperbesar barang sehingga penonton di belakang bisa melihat. Namun, sementara kemampuan kejutan kecil itu bisa berguna, jelas bahwa pedang itu sendiri di bawah standar paling baik dibandingkan dengan pisau yang aku miliki di kehidupan sebelumnya. Vincent terus-menerus mengalihkan pandangannya antara aku dan senjata itu, berharap aku setidaknya akan tertarik pada senjata yang akan dibunuh kebanyakan orang. Saya menggelengkan kepala sebagai tanggapan.
Jangan khawatir, itu baru permulaan. Biarkan aku tahu ketika kamu menemukan sesuatu yang kamu suka. Oh, aku hampir lupa. Aku punya barang yang kamu inginkan di belakang. Aku akan meminta salah seorang pekerja mengirimkannya kepadaku setelah ini, acara sudah berakhir, bisiknya, mencondongkan tubuh ke depan sehingga hanya aku yang bisa mendengar. Telingaku meninggi saat aku tiba-tiba menoleh padanya. Kamu berhasil menemukan topeng pengubah suara juga. Butuh waktu sedikit lebih lama daripada yang aku harapkan, tetapi akhirnya aku berhasil menemukannya. Aku juga membelikanmu mantel yang terbuat dari rubah mimpi buruk yang seharusnya membuat pemakainya lebih sulit untuk didaftarkan ke mata yang tidak curiga. Kupikir itu akan menjadi sesuatu Anda ingin jadi saya menyambarnya juga selagi saya bisa, jawab Vincent pelan, sambil mengedipkan sebelah matanya padaku. Itu lebih dari yang kuharapkan. Topeng itu penting bagiku untuk menjadi seorang petualang, tapi mantel itu pasti akan berguna juga. Jangan khawatir tentang hal itu dan tetap aman. Akulah yang harus berurusan dengan keluargamu jika terjadi sesuatu padamu. Kau tahu, dia terkekeh. Saya hanya tersenyum kecut pada kenyataan ini. Tidak, saya tidak akan memberi keluarga saya alasan untuk bersedih lagi seperti yang telah saya lakukan pada mereka sebelumnya. Ada beberapa barang menarik di sepanjang jalan. Ada beberapa ekor binatang buas, sebagian besar kelas B atau lebih rendah. Harga untuk itu sangat mahal. Bahkan inti kelas C adalah sekitar 50 emas, dan setiap kelas mengalihkan angka ini secara eksponensial. Ada beberapa artefak dan inti lagi, tetapi tidak ada satupun yang saya inginkan. Iklan. Raja sendiri menawar beberapa dari mereka, memenangkan inti binatang buas kelas A. Tidak sampai seorang penyihir benar-benar menyerap inti bahwa mereka akan menemukan apakah inti binatang masih mengandung wasiat atau tidak. Peluangnya tipis untuk menemukan inti yang masih memiliki kehendaknya masih utuh, bahkan jika memang mengandung kemauan, itu harus kompatibel dengan pengguna. Namun, sebagian besar binatang buas telah mewariskannya kepada salah satu keturunannya atau secara naluriah memilih untuk membubarkan kehendak mereka sebelum mati. Saya kira Raja berharap untuk beruntung. Sang Ratu, di sisi lain, mengajukan tawaran pada cincin serap mana dan beberapa barang lainnya yang berguna bagi para conjurers. Ketika kami mendekati paruh kedua lelang, barang-barang mulai meningkat nilainya. Karena semakin banyak barang yang dijual, minat saya mulai menipis sampai wadah besar, persegi, ditutupi oleh selembar, diluncurkan ke atas panggung oleh beberapa pekerja. Mau tidak mau aku menjadi gelisah ketika juru lelang mengeluarkan lembaran itu, memperlihatkan sebuah kandang yang penuh betina yang dirantai bersama hanya dengan karung kotor untuk menutupi area pribadi mereka. Itu membuat saya jijik karena begitu banyak bangsawan dengan panik mulai menawar budak perempuan muda yang segera ditelanjangi untuk menunjukkan aset mereka seperti binatang. Saya menyadari bahwa dilahirkan di sebuah kota kecil dengan orang-orang yang tidak setuju dengan gagasan memiliki budak telah membuat saya hampir melupakan fakta bahwa sebenarnya ada budak di dunia ini. Duniaku menghapuskan perbudakan ratusan tahun yang lalu, jadi gagasan memiliki budak adalah sesuatu yang tidak bisa aku biasakan. Kenangan membunuh pedagang budak yang telah menculik Tesia kembali ke pikiran. Jika saya tidak ada di sana untuk menyelamatkannya, apa yang akan terjadi? Menggigil di punggungku ketika membayangkan Tesia dilecehkan oleh seorang bangsawan yang korup. Sekarang aku memikirkannya, bukankah aku secara tidak sengaja mencegah terjadinya perang antara manusia dan elf? Rasa logam di mulut saya membawa saya kembali ke kenyataan. Menyadari bahwa saya telah menggigit terlalu keras pada bibir bawah saya dengan cepat menyeka darah dari bibir saya dengan jari saya. Tabitha dan ibuku memiliki wajah serius saat melihat para budak, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala dan memusatkan perhatian mereka pada Ellie dan Lilia sebagai gantinya. Meskipun keluarga Helstea adalah rumah bangsawan yang sangat menonjol, mereka menentang gagasan menjaga budak dan memilih untuk hanya menyewa pembantu dan pelayan. Wajah Vincent berkilat karena rasa bersalah, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. Saya yakin dia menentang hal ini, tetapi tidak dapat dihindari bahwa popularitas dan permintaan budak terlalu tinggi. Memalingkan kepalaku, aku melihat pangeran menggumamkan sesuatu pada putri kecil itu, tetapi aku tidak bisa menebak apa dari wajahnya yang tanpa ekspresi. Ini menjadi membosankan. Aku mulai berpikir bahwa akan lebih baik untuk menunda mendapatkan pedang yang layak untuk saat ini dan hanya menerima pedang latihan yang layak sampai tubuhku sedikit matang. Bangun dari tempat duduk saya bersandar, meregangkan tubuh saya yang kaku ketika saya melihat penjaga berkerudung bernama Sebastian memandangi Sylvie dengan binar yang mengganggu di matanya. Sang tukang sulap bermata kurus di bawah tudung itu terus dengan tidak sabar mengutak-atik staf logamnya sementara matanya tetap dengan rakus terpaku pada ikatan saya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa aku memelototinya. Membalas batuk yang tertahan sebagai jawaban, dia meluruskan jubahnya saat dia membentangkan bahunya yang biasanya membungkuk untuk membuat dirinya terlihat lebih besar. Menatapku, dia memiliki keberanian untuk menyeringai puas, seolah-olah dia memiliki hak untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Plebeyan bodoh ini memiliki keberanian untuk Pov Vincent Helstea. Sayang sekali Arthur tidak dapat menemukan pedang yang cocok. Tidak penting, ada cukup pedang dalam penyimpanan, saya yakin dia akan menyukai setidaknya satu dari mereka. Yang mulia, saya harap Anda merasa berharga untuk mengunjungi rumah lelang kami yang sederhana ini, saya meyakinkan, menurunkan diri.
Tempat dan acara ini sama sekali tidak sederhana, Vincent. Dan ya, aku tidak yakin bagaimana kamu berhasil mengamankan inti binatang buas kelas A dari beruang perak, tapi kamu sudah berhasil membangun jaringan yang cukup. Mari kita berharap bahwa kehendak binatang buas itu masih utuh. Dia menggenggam punggungku penuh semangat dengan tangannya. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi, sayang. Kau tahu betapa jarangnya itu, aku bisa mendengar ratu bergumam pelan sebagai tanggapan. Sang ratu berbalik untuk melanjutkan pembicaraannya dengan Alice dan istriku. Mereka sepertinya mendiskusikan sesuatu tentang anak-anak. Yang Mulia dan aku mengalihkan perhatian kami kembali ke panggung utama ketika, tiba-tiba, kehadiran yang sangat menindas memenuhi ruangan, membuat tubuhku terkilir. Saya berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, untuk mencoba dan menemukan sumber haus darah yang mendominasi ini, tetapi tubuh saya menolak untuk patuh. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah area paling aman di seluruh gedung dengan pengawal raja di dalamnya, juga milikku, mengamankan bagian luar ruangan. Napasku berubah dangkal ketika tekanan sombong terus mencengkeram isi perutku. Aku bisa merasakan butiran-butiran keringat dingin perlahan bergulir di wajahku seolah-olah mereka juga takut. Dengan susah payah, tubuh saya sedikit mengalah dan saya dapat sedikit mengalihkan pandangan saya untuk melihat apakah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Sementara mereka setidaknya bisa menggerakkan tubuh mereka, jelas bahwa mereka sama bingungnya dengan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya berasumsi bahwa saya akan hidup sedikit lebih lama, namun disinilah saya, di ambang kematian, berusaha berjuang keluar dari genggamannya yang sedingin es. Apa yang terjadi dengan nama neraka? Arthur Lewenspov. Sialan, saya kehilangan kendali. Aku dengan cepat berpaling dari Sebastian yang berwajah pucat yang sedang bergetar di lantai, berharap tidak ada yang memperhatikan. Aku hanya bermaksud memberi Sebastian sedikit ketakutan, bukan untuk menakuti setiap orang di ruangan itu. Mengintip sebentar, aku menghela nafas lega setelah melihat ibuku dan saudara perempuanku baik-baik saja. Adikku kaget dan menangis, tetapi mereka berdua cukup jauh untuk tidak terpengaruh secara langsung. Saya tidak berpikir ini akan seburuk ini dengan tubuh saya. Ini adalah pertama kalinya melepaskan niat membunuhku. Bahkan ketika saya melawan para pedagang budak, saya telah memilih untuk tidak mengeluarkan niat apapun untuk mengejutkan mereka. Para pengawal raja menambah senjata mereka terhunus dan diposisikan untuk bertahan di sekitar keluarga kerajaan pada saat saya menarik tekanan yang telah saya berikan ke kamar. Siapa di sana? Kamu berani mencoba menyerang keluarga kerajaan? Raja meraung ketika dia mendorong istri dan anak-anak di belakangnya. Ratu Priscilla mengeluarkan tongkatnya dan diam-diam menggumamkan mantra ketika dia menggiring anak-anaknya yang ketakutan, juga ibuku dan saudara perempuanku, Ellie, di belakang suaminya dan para penjaga. Vincent menggunakan artefak di tangannya untuk memanggil lebih banyak penjaga di dalam dan meminta yang lain memeriksa daerah itu untuk mencari pembunuh yang mungkin, atau pernah, berada di dekatnya. Waktu berlalu perlahan bagi saya karena semua orang di ruangan itu dalam keadaan panik dan tegang. Ibu saya memegang saya dan saudara perempuan saya dengan erat ketika penjaga berlarian dengan senjata yang dipegang erat. Ayah saya telah mampir, tetapi, setelah memastikan bahwa kami baik-baik saja, pergi untuk mencoba dan mencari penyerang misterius. Baru setelah mereka memastikan membunuh seorang penyusup di atap rumah lelang, semua orang sudah tenang. Saya menghela nafas lega, tetapi tidak seperti orang lain, kelegaan saya bukan karena fakta bahwa penyusup telah terbunuh, tetapi fakta bahwa saya telah diberi kambing hitam yang nyaman. Terima kasih, penyusup di atap. Pengorbananmu tidak sia-sia. Oi Sebastian, bagaimana mungkin seorang penjaga kerajaan jatuh di pantatnya dengan sedikit intimidasi dari seorang penyusup? Kamu akan mati lebih awal seperti ini. Seorang augmenter berkerudung yang memegang tombak menggelengkan kepalanya, berusaha terdengar keras di depannya. Kawan-kawan, aku hanya terpeleset. Geram Sebastian, menamparkan tangan yang diulurkan oleh salah seorang penjaga. Dia menganggapku curiga untuk sesaat, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dengan jijik. Sekarang, untuk item terakhir, kita memiliki individu yang cukup beruntung untuk mendapatkan ini. Suara dramatis pelelang bergema dari bawah ketika sangkar lain yang ditutupi kain sutra diseret ke atas panggung. Semua orang di ruangan itu masih tampak tegang karena kejutan awal seorang penyusup, tetapi perhatian mereka sekarang terfokus kembali ke panggung setelah Vincent mengumumkan bahwa dia telah terbunuh. Setelah jeda dramatis, terpal yang menutupi kandang telah dihapus, mengungkapkan seekor hewan kucing kecil seukuran anjing besar. Si juru lelang berteriak pada saat yang tepat, singa dunia bayi. Bagi mereka yang tidak tahu binatang mana yang luar biasa ini, singa dunia dewasa memiliki kemampuan untuk setidaknya menjadi binatang mana kelas B. Aku berani mengatakan bahwa jika dirawat dengan hati-hati baiklah, singa dunia bayi ini bahkan bisa menjadi makhluk mana kelas A. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Merawat dan menghargai binatang baik ini akan memungkinkan tuannya menjadi penjinak binatang legendaris. Petik 2. Para hadirin di bawah kami meledak menjadi hiruk-pikuk ketika tangan melesat ke udara, menawar tanpa menunggu juru lelang. Yang mengejutkan saya, Raja Glider memukul gelas dengan tangannya saat matanya terpaku pada binatang mana. Karena tidak pernah melintasi bis Glades, saya juga tertarik dengan Kup. Sebastian berjalan ke tepi ruangan juga untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari binatang mana yang saat ini dipamerkan.
Namun, dia hanya mendengus tidak puas sebelum berjalan kembali, menatap tajam Sylvie. Saya biasanya tidak akan keberatan seseorang menjadi iri dengan fakta bahwa saya memiliki ikatan, tetapi jelas bahwa Sebastian memiliki niat untuk mencoba dan mengambil ikatan saya dari saya. Tak perlu dikatakan, kesabaran saya dengan garis batas sesatnya tumbuh semakin tipis. Sekarang, aku tidak akan bisa memulai penawaran sampai semua orang puas. Si juru lelang menggelengkan jari-jarinya dengan senyum puas terpampang di wajahnya saat dia menunggu kerumunan membius. Karena semua peserta lelang dengan enggan menyelesaikannya, juru lelang akhirnya mengumumkan penawaran awal. Kita akan mulai dengan 100 emas. Kembali di Ashbar, 10 koin perak lebih dari cukup untuk memberi makan keluarga 4 selama setahun. Tentu saja, jelas ada makanan mewah yang berjumlah total astronomi, tetapi hanya dengan keluar dari standar itu, 100 koin perak, yang berjumlah 1 koin emas, akan lebih dari cukup untuk memberi makan keluarga 4 selama 10 tahun. Tumbuh di poster depan kota yang sederhana, saya tidak pernah menyadari berapa banyak uang yang benar-benar dihabiskan oleh kelas orang kaya. Segera, harga singa dunia melonjak. Segera, uang itu melewati 400 emas dan para penawar tidak punya niat untuk berhenti. 500 emas. 550. 600. 700. 1000 koin emas. Sang raja berteriak ke arah artifak penguat suara. Hanya dengan mendengar suara raja mereka, penawaran yang tak henti-hentinya dari kerumunan itu berhenti. Jelas bahwa, meskipun ada banyak yang mampu menawar lebih tinggi, mereka lebih memperdebatkan apakah pantas menawar raja mereka sendiri. Rasanya tidak adil begitu raja melangkah masuk, tetapi dia setidaknya memiliki kesopanan untuk memasang harga yang cukup tinggi. Setelah juru lelang menghitung mundur, harga akhirnya ditetapkan pada 1000 koin emas atau 1 tablet emas putih, sesuatu yang hanya kulihat di buku dan gambar. Vincent berjalan mendekati sang raja dengan tangan terulur. Sepertinya tidak ada yang mau menawar padamu, Raja Glider, dia memberi selamat. 1 tablet emas putih seharusnya tidak terlalu tidak adil, bukan? Raja bercanda ketika dia mengintip kembali ke atas panggung, jelas bersemangat. Terima kasih atas pertimbangannya, Vincent tertawa kekalahan. Apa rencanamu dengan hewan peliharaan kerajaan yang baru? Apakah kamu akan menggunakannya untuk dirimu sendiri, atau mungkin memberikannya kepada putramu? Sambil menggoda saya untuk mendapatkan ikatan, saya berpikir untuk memberikannya kepada Curtis, katanya santai. Tentu saja. Ayah. Pangeran Curtis, yang wajahnya tampak cerah saat komentar pertama ayahnya, tergagap karena khawatir. Ratu Priscilla, menambahkan bahan bakar ke dalam api, menambahkan, Curtis, aku ingat kamu telah mengulur-ulur pelajaran pedangmu. Bu, itu seharusnya menjadi rahasia. Pangeran yang tampak galak itu menarik-narik lengan baju ibunya saat matanya beralih menjadi ibu dan ayahnya. Mama, bisakah aku punya hewan peliharaan? Ellie bertanya. Haha, aku tidak tahu. Mana binatang buas hanya ingin menjadi hewan peliharaan untuk wanita baik, goda ibuku. Ellie baik, benar, saudaraku. Dia menarik lengan bajuku, mengirimku untuk berperang atas namanya. Siapa yang tahu? Sambil tersenyum jahat padanya, aku menempatkan Sylvie pada adik perempuanku. Perayaan ulang tahun ke-10 berakhir tanpa keributan lebih lanjut selain dari yang saya sebabkan, dan para penjaga mengantar kami semua kembali ke lantai bawah. Setelah mencapai ruang penyimpanan di belakang panggung, Vincent menyerahkan saya sebuah paket yang dibungkus kain hitam. Barang-barang yang dibeli raja sedang diangkut ke kereta oleh beberapa pekerja. Terima kasih, aku menerimanya dengan ramah. Untuk semua yang telah kamu dan keluargamu lakukan untuk kami, ini hampir tidak cukup, jawab Vincent. Arthur, kami memiliki beberapa pedang di belakang jika kamu ingin melihatnya saat kamu di sini. Mungkin bukan sesuatu yang istimewa, tapi aku yakin kamu akan dapat menemukan pedang yang kuat untuk bertahan sampai kamu tubuh selesai tumbuh. Petik 2. Oh, apakah kamu berencana mengambil pelajaran dengan pedang? Raja bertanya, meletakkan tangan di bahu putranya. Putraku baru saja mulai belajar juga. Mungkin kalian berdua bisa berdebat satu hari nanti. Pedang hanyalah hobi bagiku, Yang Mulia. Aku tidak akan pernah berharap mencapai tingkat yang sama dengan putramu, jawabku, berbalik kembali untuk menebus tawaran Vincent. Yang Mulia, Pangeran Curtis hanya akan terinfeksi oleh kebiasaan buruk jika dia mulai berdebat dengan rakyat jelata, suara desis Sebastian berdering. Ketika aku berbalik untuk membalas, ayahku dan tanduk kembar muncul. Kalian ada di sini. Bagaimana kamu menikmati lelang? Seru ayahku, menjemput Ellie setelah menunjukkan rasa hormatnya pada raja dan ratu. Ayahku menarik Vincent ke samping ketika dia dan kembar tanduk mulai berbicara tentang acara itu. Yang Mulia, jika aku boleh bicara denganmu, aku mendengar Sebastian berkata ketika dia mendekat ke telinga raja. Setelah beberapa saat, Raja Glider melirik penjaga kerajaannya dengan jengkel, tetapi mendesah. Ketika keduanya berjalan ke arahku, jelas apa yang baru saja mereka diskusikan dengan cara Sebastian bahkan tidak menatapku, tetapi sebaliknya, pada ikatanku. Namun, alih-alih berbicara kepada saya, Raja memanggil ayah saya. Raja tersenyum padanya, tetapi matanya tetap tegas. Aku tidak pernah menangkap namamu. Kamu pasti ayah bocah ini, benar? Dia menegaskan alih-alih bertanya.
Namaku Reynold Liwin dan ya, itulah masalahnya. Apa masalahnya, Yang Mulia? Jawab ayahku, sedikit menurunkan dirinya. Sebastian, di sini, telah menjadi penjaga kerajaan untuk sementara waktu sekarang dan telah membantu keluarga kami beberapa kali. Suaranya tetap santai dia berbicara kepada ayahku, tetapi nada merendahkan dalam nadanya masih jelas. Untuk layanan teladan yang telah dia berikan kepadaku, dan karena itu negara, aku merasa perlu untuk memberinya penghargaan dikali. Kau tahu, dia telah menyukai ikatan anakmu. Aku tahu itu tidak mudah untuk memutuskan kontrak dan aku yakin bocah itu sudah dekat dengan hewan peliharaan kecilnya, tapi aku akan lebih dari bersedia menyewa penyihir untuk mengurus kontrak dan memberikan kompensasi untukmu dan keluargamu atas masalah yang terjadi. Ye Yang Mulia, ayahku tergagap, terkejut oleh permintaan yang parah itu. Melirikku, dia berbalik ke arah raja. Aku harus minta maaf, Yang Mulia. Baik aku maupun istriku tidak ada hubungannya dengan ikatan anakku. Dia telah memperolehnya sendiri, jadi aku tidak bisa berbicara atas nama putraku tentang masalah ikatannya. Raja mengalihkan perhatiannya ke arahku, menatapku dengan angkuh, dan tiba-tiba aku menyadari bahwa aku mengembalikan pandangannya. Dia menyadari, kemudian, bahwa untuk keseluruhan percakapan mereka, aku telah menatapnya dengan dingin padanya dan penjaganya. Nak, bukankah ayahmu mengajarimu untuk menurunkan pandanganmu ketika berbicara dengan seseorang dari atasanmu? Sebastian menggeram jijik saat dia membanting ujung tongkat besinya ke tanah. Sebastian, diam. Raja mengangkat tangannya. Selain keluarga kerajaan dan penjaga mereka, permintaan raja telah menarik perhatian seluruh keluarga saya serta permintaan Vincent. Halo, nak. Sang raja mendekat, berdiri satu lengan jauhnya dariku. Aku yakin kamu baru saja mendengar aku berbicara dengan ayahmu jadi aku tidak akan mengulangi diriku sendiri. Bagaimana dengan itu? Gudang kerajaanku pasti akan memiliki pedang yang cocok dengan semua ksatria yang bercita-cita tinggi. Tidak ingin membuat keributan besar, aku menelan kembali kata-kata kotor yang gatal keluar dari mulutku. Terima kasih, Yang Mulia, atas tawaran baik hatimu, tapi aku harus menolak. Pedang sederhana tidak akan pernah bisa menggantikan Sylvie. Petik 2. Sebastian. Raja Glader meraung. Kembali ke saya, dia berbicara lagi dengan nada yang jauh lebih tidak sabar. Kalau begitu, bagaimana dengan perdagangan? Singa-singa dunia yang baru saja aku beli untuk ikatanmu. Ayah. Curtis bergegas menghampiri ayahnya, menarik lengan bajunya. Aku pikir binatang mana milikku. Mengabaikan putranya, Raja menunggu tanggapan saya. Mungkin aku tidak memperjelas diriku. Aku tidak ingin memberi, menjual, atau menukar ikatanku, aku mengulangi, gagal menutupi ekspresi kesal di wajahku. Aku sudah meminta 2 kali padamu, nak, untuk bantuan. 2 kali, dia menekankan, nada suaranya semakin suram. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan memberi aku ikatanmu? Udara tegang karena perhatian semua orang tertuju padaku. Sebastian memberiku tatapan mengancam dari mata merah, hanya menunggu untuk dibebaskan. Sisa penjaga kerajaan bersiaga di dekat keduanya, mengamati situasi dengan cermat. Kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, Yang Mulia. Seberapa besar Anda bersedia menjual anak-anak Anda kepada saya? Saya bertanya dengan dingin, tidak pernah mengedipkan mata. Karena tidak waspada, Raja tidak mampu menjawab pertanyaan yang tampaknya acak itu. Kamu telah bertanya padaku 2 kali dan aku telah menolakmu 2 kali, namun tampaknya harga dirimu tidak akan membiarkan kamu menerima penolakanku. Kamu sepertinya tidak menyadari apa yang kamu minta padaku, jadi aku berharap untuk mengklarifikasi menggunakan pertanyaan saya sebagai gantinya. Berapa banyak uang yang harus saya berikan kepada Anda untuk putra atau putri Anda, Raja Glader? Saya diulang lagi, tanpa ragu-ragu. Aku mendengar peluit pedang yang tajam meninggalkan sarungnya. Petani kurang ajar, kamu berani menghina raja dan keluarganya. Seorang penjaga meraung ketika dia menuduh saya sebelum ada yang punya kesempatan untuk menanggapi.